Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami akan berbincang-bincang tentang mengendalikan sifat pemarah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu sifat pemarah, adalah suatu sifat yang seringkali keliru kita pahami. Kita seringkali melabelkan sifat pemarah sebagai suatu kelemahan karakter. Nah, ternyata sifat pemarah itu tuh nggak sesederhana itu. Ada banyak faktor-faktor yang bisa terlibat di dalam sifat pemarah. Nah, penting sekali bagi kita untuk memahaminya. Itulah tujuan dari pembicaraan kita saat ini, Pak Gunawan. Ya, faktor-faktor apa itu, Pak Paul, yang Pak Paul katakan tadi? Yang pertama adalah memang ada orang-orang yang secara fisik ya, mudah untuk marah. Mengapa demikian? Misalkan ini yang sangat umum ya, orang yang berenergi tinggi. Jadi orang-orang yang mempunyai mobilitas yang tinggi, energinya sangat banyak, tenaganya sangat penuh, nah metabolismenya sangat cepat sekali. Nah, orang-orang ini memang sulit sekali mengendalikan emosinya, termasuk emosi marah. Karena apa? Karena tubuhnya, jadi fisiknya, memang reaktif. Jadi dia mudah sekali memberikan reaksi terhadap stimuli yang ada di luarnya. Baik itu hal-hal yang misalnya mencemaskannya, atau juga hal-hal yang memang membuat dia marah. Jadi orang-orang seperti ini, kalau marah, kekuatan amarahnya sangat kuat. Sebab sekali lagi dia berenergi tinggi. Jadi bisa sekali mengeluarkan ledakan emosi yang kuat. Ada yang mengatakan orang yang sakit darah tinggi itu, hipertensi itu gampang marah katanya, Pak. Sebetulnya kebalikannya ya, setahu saya. Justru gara-gara kita itu sifatnya pemarah, sering marah, maka darah tinggi kita cepat naik. Seharusnya begitu. Pak Paul, kalau tadi kan penjelasan Pak Paul kaitan antara emosi marah dengan faktor fisik kita ya. Sekarang saya mau tanya, apakah ada kaitan antara emosi marah dengan temperamen kita? Misalnya yang kolerik gitu kan, bisa kasar, lebih gimana gitu. Sedangkan kalau flegmatik kan diapa-apain juga agak lamban. Ada kaitannya nggak Pak Paul ya? Sangat ada. Jadi temperamen manusia itu sebetulnya bersumber dari dua faktor. Yaitu faktor yang berasal dari tubuh kita dan faktor yang berasal dari pembentukan yang kita alami sejak kita kecil. Nah, orang yang flegmatik misalkan, secara tubuh memang dia itu tuh lebih lamban. Metabolismenya lebih perlahan, sehingga dia lebih susah untuk mengeluarkan kemarahannya. Tapi orang flegmatik juga susah untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang lainnya. Karena memang dia nggak mudah bereaksi. Tapi temperamen sanguin atau temperamen kolerik itu mudah sekali bereaksi, karena memang mereka itu tuh rentan terhadap stimulus dari luar. Atau orang yang memang melankolik, kalau lagi anjlok ya anjlok sekali, dia lagi naik ya dia naik sekali. Kalau lagi pas dia anjlok, tuh ada orang yang membuat dia marah, mungkin sekali emosi marah itu nggak keluar karena dia lagi sedih. Namun kalau kebetulan dia lagi pas naik, terus ada orang yang membuat dia marah, ya marahnya bisa cepat keluar. Jadi temperamen juga berpengaruh, itu betul sekali. Ada yang mengkaitkannya juga dengan suku atau bangsa tertentu, Pak. Kita mengatakan, oh suku ini memang mudah marah ini orangnya, gitu. Apa betul itu? Saya kira, tanah misalnya. Saya kira ada dua faktor di situ. Secara genetik mungkin sekali ada pengaruhnya, karena tadi saya sudah singgung bahwa tubuh kita juga berpengaruh terhadap reaksi marah. Namun yang kedua yang juga berpengaruh adalah budaya. Karena budaya menuntut kita untuk bereaksi, atau budaya kita
memberi kebebasan kepada kita mengekspresikan perasaan. Ya, jadi orang-orang yang memang dari budaya yang memberi kebebasan untuk orang berekspresi perasaan, ya otomatis juga akan lebih sering mendengar emosi marah. Tapi bukan hanya emosi marah yang akan terdengar dalam budaya tersebut, juga kita akan sering mendengar emosi senang, tertawa, dan sebagainya. Jadi memang faktor budaya bisa berpengaruh juga. Ya, itu sangat terkait juga dengan keadaan hati seseorang gitu, perasaan seseorang, Bapak. Betul, jadi perasaan memang bisa digenangi oleh rasa marah, sehingga dia menjadi pemarah. Apa yang membuatnya kok tergenangi oleh perasaan marah? Nah, ini kita kembali kepada peristiwa masa lampau. Ada orang-orang yang mengalami banyak sekali kemarahan dalam hidupnya. Melihat papanya marah, melihat mamanya marah, atau melihat tetangga-tetangganya suka marah, suka berkelahi, suka membenci. Nah, orang yang hidup di dalam lingkup seperti itu susah sekali untuk bisa menangkal rasa permusuhan atau rasa marah. Sehingga perlahan-lahan rasa marah itu menyenap masuk dan menggenangi hatinya. Atau dia marah karena melihat orang tuanya sering bertengkar. Atau dia melihat orang tuanya kok diperlakukan tidak adil. Mamanya diperlakukan tidak baik oleh ayahnya atau dan sebagainya. Nah, hal-hal itu akhirnya membuat endapan-endapan dalam hatinya. Emosi marah itu sudah tersedia. Tinggal nanti tersulut oleh peristiwa-peristiwa yang kecil. Jadi masalah yang gak seharusnya membuat dia marah besar, dia akan keluarkan kemarahan yang besar. Seperti kawah berapi udah tinggal tunggu meletus Betul. saja. Seperti kawah yang tinggal tunggu tanggal mainnya saja dah untuk meletus. Sebab memang dia sudah mempunyai banyak kemarahan itu. Dan tanpa disadari, seolah-olah dia memang menantikan adanya pemicu. Sebab dia menyimpan begitu banyak kemarahan. Dan kemarahan itu tuh memang membuat kita terbebani ya. Emosi marah itu tuh seperti tenaga ya. Jadi kadang-kadang dia sepertinya tuh menantikan ada pemicu. Butuh penyaluran gitu ya. Betul sekali. Jadi dengan adanya pemicu dia bisa menyalurkan kemarahan itu. Nah, seringkali orang yang seperti ini setelah marah besar menyesal besar. Seringkali dia akan lihat ke belakang dan berkata, kok saya bisa berbuat seperti itu, mengatakan hal seperti itu. Saya nggak mau menjadi orang seperti itu. Apalagi kalau misalnya dia melihat dulu orang tuanya seperti itu. Dia nggak mau menjadi seperti orang tuanya. Tapi emosi marah itu sudah kadung terserap olehnya. Sehingga mudah meledak. Waktu dia meledak, dia teringat akan imaji atau akan citra orang tuanya yang dia nggak suka karena suka marah itu. Sekarang dia menjadi seperti orang tuanya juga. Tetapi faktor pemicu itu seringkali juga karena dirinya sendiri gitu Pak. Bahkan di satu kelompok itu kami kadang-kadang ada orang yang marah-marah gitu, tetapi karena teman-temannya tidak senang sama dia, masalahnya itu dia itu selalu mau menang terus gitu loh. Bisa Pak Gunawan. Jadi memang harus saya akui ada faktor berikutnya yang membuat orang itu mudah marah, yaitu karakternya. Misalkan dia terbentuk ya dalam keluarga untuk menjadi orang yang egois. Karena apa? Dia di sana dimanja, keinginannya selalu dituruti, dia adalah pusat perhatian. Nah, akibatnya selalu yang dia katakan harus diikuti oleh orang. Kalau orang nggak ikuti, dia akan marah. Jadi semua harus berjalan sesuai dengan rencana atau keinginannya. Nah, ini saya kira masalah karakter. Dan ada orang yang seperti ini. Berkarakter, mau menang sendiri, mementingkan diri sendiri, nggak mau peduli dengan orang, segalanya harus seturut dengan kehendaknya. Nah, orang yang seperti ini, ya memang akan sangat mudah marah. Iya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita membicarakan bahwa kekhawatiran itu seringkali dikaitkan dengan iman, bahwa yang katakan kurang iman itu ada orang yang mengkaitkan kemarahan ini dengan buah roh gitu. Dia katakan tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu ini. Karena kalau ada, mesti kamu sabar, tidak seperti ini. Ya, itu seperti apa, Pak? Ya, memang nggak bisa enggak kita mengaitkannya dengan buah Roh Kudus. Sebab Roh Kudus kan mempunyai buah penguasaan diri, mempunyai buah kasih.
Nah, otomatis kita katakan, mana kasihmu kalau engkau marah? Mana penguasaan dirimu kalau engkau marah? Kelemah lembutan sudah langsung dilanggar di situ. Kesabaran sudah langsung dilanggar juga. Jadi orang akan mengaitkannya dengan semua itu. Atau ada orang yang mengaitkannya sifat pemarah dengan nggak bisa mengampuni orang. Jadi seolah-olah mendendam. Kenyataannya adalah nggak selalu begitu. Ada yang begitu memang. Tapi ya kita harus teliti ya, harus jeli sewaktu mencoba memahami orang yang bersifat pemarah ini. Sebab bisa jadi memang latar belakangnya seperti itu, sehingga membuat dia selalu mudah meletup. Nah, belum tentu dia nggak mengampuni. Mungkin sekali itu nggak berkaitan dengan mengampuni. Dia sudah mengampuni, tapi karena hatinya tergenang oleh kemarahan, dia mudah marah kembali. Nah, kita nggak boleh terlalu cepat menuduhnya, seolah-olah dia kurang dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga dia mudah marah. Saya kira belum tentu begitu. Yang penting adalah kita mau melihat dalam dirinya adanya upaya untuk bergumul dengan masalahnya itu. Sehingga dia nggak menjadi orang yang apatis dan berkata, biarlah saya menjadi saya. Atau dia menyuburkan sifat pemarahnya itu, sehingga menjadi suatu karakter yang melekat pada dirinya. Yaitu dengan cara berkata, semua orang memang salah, dia yang benar. Semua orang memang nggak bisa mengerti dirinya. Nah, orang yang memang seperti itu akhirnya membentuk karakter yang sangat egois sekali. Dan itu memang lebih membuat dia mudah marah. Papa kiranya bisa kasih saran-saran gitu buat pendengar gitu, buat orang yang mempunyai masalah dengan kemarahan, mungkin bisa tertolong dengan saran-saran Papa. Pertama yang praktis dulu Bu Wulan, yaitu kita mesti mengenali kondisi yang mudah mencetuskan kemarahan. Nah, lain-lain orang, lain-lain kondisi ya. Tapi yang bisa saya misalkan daftarkan, pertama, tubuh yang letih. Mudah sekali kita marah kalau tubuh kita letih. Nah, kalau kita sudah kenali, memang tubuh kita ini sedang letih, dan kita tahu kita mudah marah, lagi letih, mungkin kita bisa berjaga-jaga mengantisipasi sebelumnya. Istirahat dulu. Bahkan istirahat dulu, misalnya begitu. Atau kita rentan terhadap udara yang panas. Nah, kita mesti juga mengantisipasi. Wah, ini udah mulai siang nih, hawa sudah mulai panas nih. Saya harus bisa lah menjaga diri. Misalnya apa? Bawalah air es. Minumlah lebih banyak air es. Hal yang sangat simpel tapi sebetulnya ampuh bermanfaat. sekali. Karena air es itu akan menurunkan suhu kita. Kita akan lebih tenang misalnya. Atau kita ini tahu kita suka menyimpan perasaan. Kalau tidak suka, ya enggak setuju, kita simpan. Nah, sekarang kita sudah kenali bahwa kalau perasaan ini kita tumpuk terus, meledak. Dan kita meledaknya kuat sekali. Karena kita sudah kenali sekarang, ya kita ubah. Jangan nyimpan-nyimpan perasaan seperti itu. Nggak suka, ya langsung ngomong aja. Nggak setuju, ya langsung ceritakan saja. Jadi pinter-pinterlah mengenali kondisi-kondisi yang mudah memicu kemarahan kita. Dan antisipasilah. Ya, saya merasakan sekali itu peran pasangan kita. Dalam hal ini istri saya gitu ya. Itu sangat mendukung Bapak dalam hal ini. Karena dia tahu gitu. Kapan saya bisa jadi marah karena hal-hal seperti itu. Misalnya saja, lapar. Itu bisa memicu kemarahan saya. Jadi kalau jam makannya terlewatkan agak lama itu, makanya dia kalau bepergian dia akan taat pada jam makan. Ini sudah waktunya. Kita makan aja dulu, berhenti gitu. Karena kalau sampai lewat, itu saya gampang sekali marah jadinya Bapak. Dan kita nggak bisa tergesa-gesa melabelkan bahwa aduh ini Pak Gunawan sangat kedagingan sekali sehingga lapar bisa memicu marah. Bukan, karena memang entah mengapa yang saya juga nggak akan bisa mengerti, lapar dalam diri Pak Gunawan itu langsung berkaitan dengan emosi. Untuk mungkin orang lain nggak begitu. Lapar nggak akan membuat dia lebih mudah marah. Misalkan dalam diri saya pribadi. Saya rentan sekali dengan tubuh yang letih. Dan istri saya juga tahu itu. Saya pulang dari kerja, saya mesti ada waktu sekitar setengah jam untuk sendirian. Saya nggak bisa pas pulang, langsung tiba-tiba masuk lagi ke roda aktivitas yang baru. Saya nggak bisa.
Saya harus benar-benar lepas selama setengah jam dari hiruk pikuknya hidup. Setelah setengah jam itu, tiba-tiba saya menjadi orang yang normal lagi. Di dalam waktu setengah jam itu, kalau saya harus masuk lagi ke dalam kancah hiruk pikuk, tiba-tiba saya mudah sekali kehilangan kesabaran saya. Nah, anak-anak saya pun juga menyadari hal itu. Betul. Jadi yang kita sudah kenali, kita mungkin bisa beritahukan. Kalau misalkan kita sudah berkeluarga, kita bisa beritahukan. Waktu saya pulang, mohon berikan saya waktu setengah jam saja dah. Nah, mereka lakukan itu, kita mendapatkannya juga. Tiba-tiba masalah yang besar jadi kecil sekarang. Gitu. Kaitannya rupanya erat sekali ya Pak Paul antara fisik dengan emosi kita ya dari beberapa penjelasan Pak Paul ini. Sangat erat sekali. Dan suhu juga. Saya pernah membaca di sebuah studi ini di Amerika Serikat, perkara pembunuhan atau tindak kriminal lebih sering terjadi di musim panas daripada musim dingin. Jadi rupanya memang ada kaitan sekali ya. Suhu membuat tubuh kita bereaksi juga. Yang lainnya lagi adalah kenalilah sikap orang yang mudah memancing kemarahan. Enggak semua sikap orang memancing kemarahan kita. Dan setiap kita punya sikap-sikap tertentu yang mudah sekali membuat kita marah. Nah, kita mesti kenali itu. Maksudnya kita jauhin orang itu gitu Pak Paul? Kita bisa jauhkan atau kita sudah antisipasi. Maka kita mungkin bisa menghindar lah. Atau waktu dia mengatakan atau berbuat sesuatu, kita sudah ada lagi pilihan reaksi yang lain. Karena kita sudah menyadari reaksi kita. Misalnya ini ya, kita suka sekali marah dengan orang yang nggak peduli. Misalnya, waduh, kita langsung tiba-tiba terbakar oleh emosi. Kalau orang kasih sikap nggak peduli. Yang lainnya, sikap meremehkan. Ada orang yang sangat mudah marah dengan sikap orang yang meremehkannya. Tapi bagi sebagian orang lain, bodo amat, nggak apa-apa. Nah, kita masih kenali sikap seperti apakah yang mudah membuat kita marah. Nah, dalam konteks bersuami istri atau dengan anak-anak kita di keluarga, hal-hal ini memang perlu kita komunikasikan. Sikap seperti inilah yang membuat saya marah. Sebetulnya masalahnya nggak membuat saya marah, tapi waktu engkau menyampaikannya dengan sikap ini, maka saya marah. Nah, hal seperti itu perlu kita jelaskan. Ya, orang yang enggak tepat waktu itu sering kali memicu kemarahan saya kadang-kadang Pak. Betul. Janji gitu. Walaupun bedanya cuma mungkin 10 menit atau apa, tapi itu menjengkelkan gitu Pak. Betul. Macam-macam memang. Macam-macam. Ada orang yang karena pengalamannya dia melakukan tidak adil, mudah sekali bereaksi dengan sikap tidak adil. Iya. Begitu. Nah, itu kadang-kadang orang lain sulit menerima kita gitu Pak. Masa cuma beda segitu aja kamu sudah marah-marahnya kayak gitu. Nah, tapi gimana lagi gitu loh. Dan ya memang itu adalah diri kita. Misalkan Pak Gunawan misalnya dicaci maki misalnya, mungkin Pak Gunawan bisa lebih menahan diri dan nggak apa-apa. Ya udah dia nggak suka sama saya, ya udah saya terima. Tapi gara-gara orang terlambat 10 menit itu menjadi masalah. Jadi memang kadang-kadang ya karena pengalaman hidup kita lah ada hal-hal tertentu yang lebih mudah memicu kemarahan kita. Sudah tentu tugas kita atau tujuan kita pada akhirnya kita bisa mengendalikannya. Namun kan nggak ada salahnya mengenali pemicu-pemicunya ini. Yang lain lagi adalah kenalilah reaksi marah sebelum muncul dan akuilah itu sebagai kemarahan. Ya, kenalilah reaksi marah sebelum muncul dan akuilah itu sebagai kemarahan. Maksudnya begini. Salah satu hal yang sering kali dikatakan oleh orang yang mudah marah adalah, oh saya nggak marah. Saya nggak marah kok. Pasangannya berkata, kamu sudah marah ini nih. Kenapa kamu marah-marah? Enggak, saya nggak marah kok. Nah, itu yang perlu disadari. Jadi orang yang tahu dirinya mudah marah perlu peka dengan reaksi marah. Sehingga sebelum dia meledakkan kemarahan itu keluar, dia langsung sudah berkata, saya sedang marah. Nah, dia langsung harus katakan, saya sedang marah, dan karena apakah saya marah. Dia langsung buru-buru harus berdialog dengan dirinya. Nah, ini penting sekali. Ya, tetapi biasanya pada saat marah itu sulit Bapak untuk berpikir jernih seperti itu. Gitu. Kalau sudah meledak, nggak ada waktu lagi untuk berdialog. Makanya tadi saya katakan belum.
Kalau sudah, ya sudah terlambat. Nggak ada lagi deh yang bisa muter lagi itu jarum jam. Maka dia hanya bisa mengontrol kalau dia kenali sebelum keluar kemarahannya. Nah, ini tadi yang saya tekankan. Sebab kecenderungannya orang yang sifat pemarah nggak terlalu cepat mengakui dirinya sedang marah. Seringkali berkata, enggak, saya nggak apa-apa, saya nggak marah. Tapi tiba-tiba meledaknya besar. Iya, tapi tujuannya kita bilang tidak marah itu sebenarnya hanya untuk supaya keadaan jangan lebih buruk lagi gitu loh Pak Pol. Karena kalau kita bilang, iya saya marah, dia malah marah lagi nanti. Nah, yang kita perlu lakukan adalah ini nih. Kita jangan mengeluarkannya dengan kata-kata. Kita jangan mengeluarkannya dengan kata-kata. Seringkali kita waktu marah, kita katakan dengan keras, saya sedang marah. Nah, kalau itu terjadi sudah terlambat. Justru waktu dia marah, sebaiknya dia nggak mengeluarkan kata-kata marah itu. Kata-kata marah semakin memberikan bobot pada kemarahannya. Hal yang lain yang sangat sederhana yang bisa dilakukan adalah ini, Bu Wulan dan Pak Gunawan, yaitu melatih pernapasan kita, mengontrol pernapasan kita. Jadi pernapasan itu tuh cenderung menjadi lebih cepat pada waktu kita marah. Nah, penting sekali kita menarik nafas panjang, tahan, keluarkan perlahan-lahan. Dan waktu kita keluarkan, benar-benar tubuh kita itu kita lemaskan sekali. Nah, waktu kita bisa ya melatih pernapasan kita itu, dan nggak mikir apa-apa, hanya pikirkan pernapasan kita. Kita sudah mulai tenang, baru kita berdoa. Terus kita berdoa. Dan bernapas dengan perlahan. Nah, itu sendiri juga bisa menolong. Itu bukan dalam rangka mengingkari rasa marah itu Pak Pol? Sebetulnya enggak, kita sadari ya, kita marah. Dan itulah cara kita mengontrolnya. Jadi kita melatih, menguasai pernapasan kita dan berdoa. Kalau udah bisa ya kita lakukan itu, barulah kita tempatkan diri pada diri orang lain. Mulai kita lihat masalahnya dari kacamata dia. Iya, dia lihatnya begini ya. Mungkin itu yang tadi terjadi. Oh iya, saya tadi nggak melihat begitu. Oh oke dah. Nah, waktu kita bisa berdialog dan menempatkan diri pada posisi lawan bicara kita, itu sangat menolong. Ya. Nah, setelah itu baru kita berbicara dengan diri kita sendiri. Oh ya, tadi dia begitu karena dia merasa begini-begini. Saya bereaksi begini. Kita mulailah berbicara dengan diri kita. Nah, itu cara kita menenangkan diri. Sekali lagi saya tegaskan, jangan kita menenangkan diri melalui kemarahan. Ada kalanya orang yang terbiasa dengan marah, menggunakan kemarahan untuk mengurangi kemarahannya. Maksudnya Pak Paul gimana? Setelah dia meledak, dia merasa lebih baik, lebih ringan. Ya memang mungkin buat dia lebih ringan, tapi buat orang yang dimarahi itu yang nggak enak. Betul sekali. Jadi jangan sampai gunakan kemarahan untuk melepaskan kemarahannya. Iya. Apakah ada yang lain Pak Paul? Kalau itu ada orang yang sering kali marah-marah gitu, gimana Pak Paul? Saya anjurkan setiap hari dia mesti berdoa. Pagi-pagi bangun, benar-benar ambil waktu yang sangat tenang untuk dia bersaat teduh. Dia perlu mengisi kalbunya dengan firman Tuhan. Kalau hatinya nggak dikuasai oleh firman Tuhan, kemarahan itu akan mudah muncul. Tapi hati yang dikuasai oleh firman Tuhan akan menjadi hati yang terjaga. Iya, ada orang yang bilang marah, Tuhan Yesus juga pernah marah gitu. Ya, dia menggunakan alasan itu. Ya. Tapi Tuhan Yesus bukan pemarah. Tuhan bisa marah. Manusia pun diizinkan Tuhan untuk marah. Tapi bukan menjadi pemarah. Kalau pemarah itu sudah menjadi sifatnya gitu. Kalau pemarah sudah menjadi sifat. Ya, jadi itu yang kita mau kendalikan. Nah, firman Tuhan memang sangat jelas dalam hal ini Pak Gunawan. Ya. Di 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu, bahasa Inggrisnya self-control. Jadilah tenang, clear-minded, berpikir dengan jernih, supaya dapat berdoa. Jadi itu permintaan Tuhan. Ya, jadi memang seringkali kita sulit berdoa itu pada saat marah itu Pak Paul ya.
Betul sekali, kita nggak bisa lagi berpikir dengan tenang. Jadi memang firman Tuhan berkata, kendalikan diri, kuasai diri, dan berpikirlah jernih. Orang yang bersifat pemarah susah sekali berpikir jernih itu. Iya, dia sering mengatakan ya saya sudah mata gelap gitu. Betul, betul. Dan itu harus dijaga, dan dijaganya sebelum kemarahan itu keluar. Justru itu yang penting dilakukan. Iya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini, dan juga Ibu Wulan banyak terima kasih untuk kesempatan kali ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengendalikan sifat pemarah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.